Wajarlah kalau kemudian Jokowi menyatakan sikap bahwa dia sudah sabar dan kesabaran ada batasnya. Karena memang Deddy Sitorus, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertubi-tubi memfitnah, menghajar, bahkan menjelek-jelekkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita diskusi sedikit yuk soal memanasnya hubungan antara Jokowi dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang sejak Pak Jokowi memberikan sinyal dukungan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden, bahkan di akhir-akhir masa jabatan seorang Pak Jokowi, itu selalu memberikan apresiasi dan juga semacam dukungan penuh kepada Prabowo, apalagi memang pasangannya adalah putra Jokowi, yaitu Mas Gibran. Nah, dari sinilah kemudian renggang hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai dengan saat ini. Sampai dengan ketika Jokowi sudah purna tugas dan beraktivitas sebagai rakyat biasa, dia kadang-kadang menjadi orang yang senantiasa aktif dan hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu di tempat ibadah sampai juga dengan ruang-ruang sosial lainnya. Bahkan kediamannya Pak Jokowi sampai dengan saat ini tidak henti-hentinya dikunjungi oleh masyarakat yang begitu mencintai beliau. Guys, belakangan juga Pak Prabowo akhirnya memberikan kepercayaan kepada Presiden ke-7 tersebut sebagai bagian dari orang yang ikut mengawasi adanya lembaga yang disebut sebagai Lembaga Danantara, di mana Danantara kita ketahui bersama dipakai oleh Pak Prabowo sebagai program untuk menyelamatkan uang negara Kesatuan Republik Indonesia, uang rakyat di sana. Lagi-lagi Pak Jokowi, tentu ini dibarengi dengan Pak SBY, ditunjuk sebagai orang yang ikut memberikan dukungan, bahkan mengawasi jalannya arus keuangan di lembaga tersebut. Nampaknya situasi ini semakin memperkeruh suasana hubungan antara Jokowi dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah guys, kita tahu bersama begitu diserang, dianggap ikut mengintervensi MK, dinilai bahwa ikut memberikan kontribusi dengan kekuatannya untuk memenangkan Pilpres dan juga Pilkada, istilah partai coklat, istilah hal-hal yang sebenarnya tidak nyambung dan tidak nyampe. Bahkan Pak Jokowi cenderung diam, cenderung sabar, cenderung tidak kemudian banyak berkomentar. Termasuk juga ketika Pak Jokowi dipecat oleh PDIP, bahkan beliau disinyalir ikut mengintervensi KPK ketika kemudian Hasto ditangkap oleh KPK karena kasus suap. Nah, kemarin hari, belum lama ini kita ketahui bersama, Sitorus ya, Deddy Sitorus ini membuat semacam pernyataan, membuat semacam informasi yang cukup menggelikan. Ia menuduh bahwa ada utusan dari Pak Jokowi yang meminta kepada Deddy Sitorus, yang meminta kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta kepada Ibu Megawati, tolong ya, jangan pecat Jokowi dan Hasto harus berhenti sebagai sekjen. Ini disampaikan oleh Deddy Sitorus di ruang publik. Akhirnya Pak Jokowi juga resah dan geram. Ia menyampaikan bahwa siapa yang menyuruh siapa dan itu apa, rasionalitasnya bagaimana, ya kan? Selama ini saya diam, tapi sabar itu ada batasnya. Apakah ini kemudian ditangkap sebagai sinyal ancaman dari Pak Jokowi atau apapun? Tapi yang jelas Pak Jokowi cukup lelah dan jenuh, ya. Karena mengapa? Karena sampai dengan saat ini nggak henti-hentinya PDIP itu melempar bola panas, melempar informasi yang menyesatkan publik. Seolah-olah Pak Jokowi itu biang kerok dari setiap problem atau masalah yang ada di negeri ini. Termasuk ketika Pak Hasto ditangkap sebagai tahanan KPK karena melakukan suap. Itu dinilai juga adalah bagian dari skema tahanan politik yang dimainkan oleh Joko Widodo. Ini kan jahat guys. Ada yang menarik. Mantan penyidik KPK ya, yang menyebutkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu tidak punya hubungan apa-apa dengan Firly. Ya, Firly ini mantan ketua KPK, itu kita ketahui bersama. Jadi memang selama ini ketika Firly yang berkuasa sebagai ketua KPK, kasus Hasto itu didiamkan. Nah, tentu Pak Jokowi itu juga orang yang kemudian harus melihat suasana, melihat kondisi. Apakah atau seperti apa dia akan mengintervensi bahwa kalau yang berkaitan dengan pelanggaran, ya ayo dong dilakukan penanganan gitu.
Tapi memang karena afiliasi politik antara Firly dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini membuat Pak Hasto kemudian tidak ditangkap. Nah, inilah akhirnya mendapatkan momentum ketika Pak Prabowo yang menjadi presiden, banyak hal-hal yang ditutupi oleh Sekjen PDIP, banyak permainan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di lembaga-lembaga kekuasaan, lembaga-lembaga pemerintah, ini yang akhirnya Jokowi yang tadinya tidak bisa masuk, dia melaporkan kepada Pak Prabowo bahwa ingat, di titik-titik tertentu ada masalah, di item-item tertentu ada masalah. Bisa saja kemudian Pak Jokowi bagian dari orang yang memberikan data, tapi apapun itu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum sudah disebut sebagai bagian dari tindakan yang harus dipidana seperti tindakan korupsi. Nah guys, mengapa kemudian Deddy Sitorus ya membuat pernyataan bahwa ada utusan dari Pak Jokowi untuk memberhentikan Hasto dan kemudian melarang agar tidak memecat Pak Jokowi? Ini kan sangat jahat sekali. Ini adalah fitnah. Nah, saya yakin dan percaya akhirnya satu persatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menghadapi lajunya serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Pak Jokowi tidak tinggal diam. Dia sedang merancangkan banyak hal. Salah satu rancangan yang dilakukan adalah bagaimana kemudian dia menciptakan iklim partai politik yang jauh lebih sehat. Maka dia menghembuskan ada istilah partai politik perorangan. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh PSI yang notabene-nya ketua umumnya adalah Kaisang. Kita melihat nih, PSI apakah kemudian akan mengambil mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi akhirnya merestui, atau apa yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia itu akhirnya diamini oleh Pak Jokowi. Kemudian disitulah bersemayamnya Pak Jokowi bersama partai politik yang baru gitu. Atau jangan-jangan ada partai politik baru, ya kan? Ini juga kita tidak bisa pastikan. Tapi pada dasarnya ini adalah cara Pak Jokowi itu mulai melawan tindakan-tindakan yang kemudian menghasut publik untuk kemudian menggiring publik agar menilai Pak Jokowi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap problem-problem yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Friend, aku juga melihat begini, ada kelemahan Pak Jokowi ya. Kelemahan Pak Jokowi itu adalah beliau orangnya terlalu sabar, ya, terlalu diam, ya. Walaupun memang di satu sisi itu adalah sifat yang bisa dinilai sebagai sifat bagus, sifat yang mungkin saja sangat dewasa, ya, sangat bijaksana. Tapi dalam konteks pendidikan politik dan pendidikan hukum terhadap warga negara kita, sebenarnya Pak Jokowi sudah saatnya kalau kemudian mendapat fitnahan, mendapat cacian, mendapat bulian, mendapat hinaan, mendapat tindakan-tindakan yang mendiskreditkan, beliau dalam konteks delik hukum berkapasitas untuk melaporkan pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik itu dari sisi pelecehan, penghinaan, apalagi beliau sekarang udah bukan simbol kepala negara, beliau bukan lagi kepala pemerintah, beliau bukan lagi pejabat yang memang harus siap-siap menerima kritik, tapi saat ini beliau adalah warga negara biasa yang kemudian mendapat serangan, mendapat hinaan, mendapat cacian, fitnahan, udah saatnya beliau maju, sudah saatnya beliau tampil, kan gitu. Nah, teman-teman PDIP memang sekarang sedang mencari formulasi. Ada sinyal yang menyebutkan jangan-jangan PDIP ini mengalami kesulitan serta semacam mengalami sesuatu yang perlu dihitung baik-baik. Mengingat akan bakal banyak kader-kader dan juga pengurus terasnya itu kemudian dipolisikan atau kemudian ditangkap oleh KPK. Ya wajar dong, karena memang selama 10 tahun terakhir kan mereka yang berkuasa. Memang di sana ada Pak Jokowi sebagai simbol 01-nya Republik ini, tapi Pak Jokowi itu tampil sebagai pribadi yang kemudian mengabdi sebagai seorang presiden. Sesekali beliau menghindar kalau kemudian diperintahkan sebagai petugas partai. Inilah yang kemudian Pak Jokowi sendiri sedikit berjarak dengan PDIP, yaitu dia tidak mau menjadi petugas partai. Bahwa dia hadir, dia tampil, dia duduk di hadapan ketua umum, itu adalah sebuah kedewasaan politik beliau. Tapi kemudian untuk mengikuti hal-hal yang sebagaimana diinstruksikan sinyal-sinyal atau pola-pola tindakan busuk yang dimainkan oleh partai politik, oleh elit-elit dan oknum-oknumnya, maka kemudian Pak Jokowi itu memilih untuk menghindar. Nah, 10 tahun inilah PDIP harus dikoreksi. Mereka sudah menabur semacam peristiwa atau tindakan-tindakan yang dinilai telah melakukan kerusakan demokrasi dan juga kerusakan hukum. Jadi tuduhan Hasto terhadap Pak Jokowi, upaya mempolitisasi seolah-olah ini adalah permainan politik, bukan tahanan politik, bukan tahanan hukum ini Pak Hasto.
Itu adalah drama-drama yang coba dimainkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya saya berharap sekali lagi Pak Jokowi, ayo dong Anda sudah saatnya kemudian menunjukkan sikap, bukan apa ya, bukan dalam konteks untuk melakukan upaya atau tindakan yang semacam reaksioner, tidak, tapi benar-benar ingin memberikan pendidikan politik dan pendidikan hukum kepada publik kita bahwa siapa saja silahkan memberikan kritik, tapi tidak semua orang diberikan ruang untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Nah, melanggar hukum kan tidak selamanya perbuatan kriminal yang berbasis kekerasan fisik, tidak, tapi kekerasan verbal juga, kekerasan bicara yang ternyata juga itu ujung-ujungnya adalah fitnah. Itu wajib untuk kemudian dilakukan proses hukum supaya warga negara kita juga ini tahu diri, ya, tahu diri dong untuk menghina orang itu harus hati-hati. Selain memang ajaran agama, selain memang ajaran budi pekerti, ajaran kebudayaan kita, ada juga diatur dalam hukum kita tentang bagaimana perilaku bicara, perilaku kesopanan, tata krama, etika, itu harus ada. Ya kan? Nah, sehingga itu menurut saya motivasi untuk kemudian mendorong Pak Jokowi untuk melaporkan mereka yang sudah melakukan tindakan-tindakan atau fitnah-fitnah kepada beliau, itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari untuk menciptakan iklim kewarganegaraan yang jauh lebih sehat, sadar hukum dan juga sadar terhadap kebudayaan yang ada di Republik ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kita dorong Pak Jokowi, ayo laporkan Deddy Sitorus, ayo laporkan para penyinyir dan tukang fitnah agar kemudian menjadi pelajaran politik ke depan? Atau biarkan saja Pak Jokowi dengan segala kesederhanaannya, kesabarannya, tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil, Offside.